Mendengar pertanyaan Tama, Arthur Hedy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu di mana kamp prajurit itu. Ketika saya pergi ke kamp prajurit, saya dibawa ke sana dalam keadaan koma, dan ketika saya pergi, saya juga dibawa dalam keadaan koma. Terlebih lagi, kediaman kamp prajurit tidak berbeda dengan tentara berkorban mati. Mereka semua berada di bangunan bawah tanah, dan bahkan bisa disebut kota bawah tanah. Dan kami siswa kamp prajurit semuanya hidup di dasar kota bawah tanah ini. Selama 20 tahun di kamp prajurit, saya belum pernah melihat matahari atau bulan." Tama bertanya dengan sedikit ngeri. "Saya bisa mengerti bahwa prajurit yang berkorban mati tidak punya pilihan selama 20 tahun tanpa melihat matahari. Kamu orang yang memiliki hak untuk memilih. Ketika kamu sampai di sana dan menemukan bahwa kamu hidup dalam kegelapan, kenapa kamu tidak menolak atau melarikan diri?" "Bagaimana mungkin?" Arthur Hedy berkata tanpa ragu. 20 tahun di kamp prajurit, hampir dengan satu jentikan jari, setiap menit dan setiap detik sangat memuaskan. Dalam 85 tahun hidup saya, 20 tahun di kamp prajurit adalah yang paling lama. Saat-saat berharga dalam hidup saya, 20 tahun yang memuaskan. Tama tidak pernah berpikir bahwa Arthur Hedy mungkin baru berusia awal 60-an, tetapi dia sebenarnya berusia 85 tahun. Namun, Arthur Hedy adalah penguasa alam gelap, dan umur alami penguasa alam gelap adalah lebih dari 120 hingga 30 tahun, jadi masuk akal baginya untuk terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Saat ini, Arthur Hedy menyebutkan kamp prajurit, dan berkata dengan menyesal, "Saya masih menyesali kecepatan kultivasi saya di kamp prajurit tidak memenuhi standar promosi kamp prajurit. Jika saya dapat menembus ke tingkat keempat dari kegelapan dalam beberapa tahun, maka saya bisa tinggal selama 10 tahun lagi, atau bahkan lebih lama." Baru saat itulah Tama tiba-tiba menyadari, tidak semua orang seberuntung mereka, mampu menguasai aura dengan cepat, dan langsung mendapatkan kekuatan yang lebih kuat yang melampaui prajurit. Dan sebagian besar prajurit, untuk mencapai peningkatan kultivasi mereka, telah berlatih tanpa henti selama beberapa dekade. Untuk orang-orang seperti itu, kesempatan pelatihan yang sangat baik dari kamp prajurit dibuat khusus untuk mereka. Tidak hanya dapat memberi mereka berbagai sumber daya, tetapi yang lebih penting, itu dapat memungkinkan mereka untuk berlatih tanpa gangguan selama beberapa dekade. Bahkan tidak terganggu oleh siang dan malam. Bagi para idiot bela diri yang sebagian besar pikirannya pada kultivasi, untuk memiliki kesempatan seperti itu, mereka tidak hanya tidak akan membenci dan menolak mereka, tetapi juga tidak akan ditukar dengan $1.000. Memikirkan hal ini, Tama tiba-tiba teringat cara Duncan Allen menggunakan gempa bumi untuk menemukan garnisun Fion. Jadi dia bertanya kepada Arthur Hedy, "Apakah kamu mengalami gempa bumi atau tsunami selama 20 tahun kamu berada di kamp prajurit?" "Gempa bumi, tsunami." Arthur Hedy menggelengkan kepalanya. "Saya tidak memiliki kesan apapun. Di kamp prajurit, kami menghabiskan sebagian besar waktu kami untuk berlatih. Kami hampir tidak memperhatikan hal-hal di sekitar kami, jadi apa penting terkait memori?" Tama tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa ketika mendengar ini. Dia secara alami tahu bahwa Arthur Hedy telah diisyaratkan secara psikologis olehnya, dan sama sekali tidak mungkin dia menyembunyikan apapun. Namun Arthur Hedy tidak memiliki kesan gempa dan tsunami. Bisa jadi tempatnya belum pernah mengalami gempa dan tsunami, atau mungkin pernah mengalaminya tapi tidak mengingatnya. Lagi pula, dia berbeda dari Fion. Setiap hari ketika Fion berada di stasiun prajurit yang berkorban mati, dia mencoba mencari cara untuk mengkonfirmasi informasi dari dunia luar, atau mencoba mencatat waktu, dan tidak ada saat dia tidak memikirkan cara untuk melarikan diri.
Oleh karena itu, Fionn akan sangat peka terhadap gangguan apapun yang ada di lingkungan sekitarnya. Tapi Arthur Hedy bergabung dengan kamp prajurit sepenuhnya secara sukarela, dan dia sama sekali tidak berpikir untuk melarikan diri sejak lahir. Dia bahkan menyesal tidak bisa tinggal di kamp prajurit selama 10 tahun lagi. Tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dalam keputusasaan, Tama bertanya lagi, berapa banyak prajurit sepertimu yang ada di seluruh kamp prajurit? Arthur Hedy berpikir sejenak, dan berkata, selama 20 tahun saya di sini, ada lebih dari 30 orang satu demi satu, dan paling banyak ada sekitar 20 orang dalam periode yang sama. Tama mengerutkan kening dan bertanya, artinya, kamp prajurit telah melatih setidaknya puluhan master gelap. Ya, Arthur Hedy mengangguk, setidaknya ada 40 atau 50. Tama kagum dengan cadangan yang kuat dari organisasi ini, dan bertanya dengan heran, karena ada begitu banyak penguasa alam gelap dalam memecahkan pembukaan, mengapa tidak satu pun dari orang yang dikirim dalam 2 misi ini mencapai alam gelap? Arthur Hedy menjelaskan, meskipun ada banyak master di alam gelap, setidaknya setengah dari mereka telah dimasukkan ke dalam batalion Senji. Dikatakan bahwa mereka akan diatur untuk bekerja di basis inti organisasi. Ditugaskan ke 5 rumah gubernur ibu kota. Jumlah rata-rata master alam gelap di setiap rumah gubernur ibu kota sebenarnya hanya beberapa orang. Setiap rumah gubernur akan berusaha untuk menjaga master alam gelap di sisinya sebagai pengawal pribadi sebanyak mungkin. Orang akan ditunjuk sebagai utusan khusus, dan pergi keluar untuk melakukan berbagai tugas seperti saya. Jadi secara umum, master dunia gelap tidak cukup. Ketika Tama mendengar ini, dia sudah terkejut. Dia tahu bahwa organisasi ini sangat kuat, tapi dia tidak pernah menyangka akan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Segera, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya kepada Arthur Hedy, lalu apa-apa selanjutnya? Arthur Hedy berkata, meskipun mereka tidak melayani di sisi bos, mereka langsung dikirim oleh bos. Setelah mereka meninggalkan kamp prajurit, mereka akan ditugaskan ke berbagai tempat di dunia dengan identitas lain. Tetapi saya tidak tahu lebih banyak tentang itu. Saat dia mengatakan itu, Arthur Hedy berkata lagi, adapun waktu di New York, itu terutama karena target pembunuhan memiliki pengaruh besar di Amerika Serikat, dan misi waktu itu adalah untuk menghancurkan pihak lain. Sekali berhasil, masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk menghindari pengungkapan, organisasi tidak pernah mengirimkan master seni bela diri, tetapi selalu mengirim tentara yang berkorban mati ketika menghadapi hal-hal seperti itu yang akan menarik perhatian global. Meskipun kekuatan para tentara yang mati tidak sebaik para penguasa dunia gelap, karena pengembangan senjata termal, mereka juga memiliki taktik khusus mereka sendiri. Mereka pada dasarnya dapat memiliki kemampuan tempur yang sebenarnya tidak kurang dari bahwa master seni bela diri. Dengan mudah mengganggu pandangan publik. Biarkan publik secara spontan mendefinisikan pembunuh sebagai pembunuh, tentara bayaran, atau ekstremis dengan senjata. Saat dia mengatakan itu, Arthur Hedy berkata lagi, adapun waktu di Eropa Utara cukup mendadak. Itu adalah informasi yang diperoleh secara tiba-tiba. Waktu persiapan hanya beberapa jam sebelum keberangkatan. Kebetulan kami punya sebuah pesawat di Siprus pada waktu itu, jadi organisasi mengirim para prajurit pemberani ke sana untuk menyamar. Selain itu, informasi yang diperoleh organisasi juga agak bias. Informasi tersebut dikirim oleh pengikut di sebelah orang yang dituju. Dia mengatakan dalam informasi bahwa yang terkuat di antara mereka hanya setingkat prajurit bintang 5. Hanya ada satu orang, bintang 8, dengan kekuatan penjaga kavaleri terkenal, bahkan 8 prajurit bintang 5 tidak bisa menjadi lawan mereka. Selain itu,
musuh terbuka dan musuh gelap, dan tidak mungkin gagal. Jadi mereka dikirim ke sana, tetapi tanpa diduga, 1 meninggal dan 7 menghilang. Tama memikirkan Isyana, dan memikirkan cincin yang diberikan Isyana kepadanya, dan bertanya kepada Arthur Hedy, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang waktu di Eropa Utara? Apakah kamu tahu dari siapa Isyana Danendra, dari mana dia berasal? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.